Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andres Panengiantamba dan saya adalah mahasiswa Teknik Informatika Udayana dan pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai Web3 3.0 yang akan menjadi topik penugasan individu saya untuk mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Terima kasih atas kesempatan ini dan saya berharap dapat memberikan yang terbaik dalam tugas individu ini. Saya harap teman-teman yang menonton bisa menikmati videonya dan menyimak sampai akhir. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita akan bahas kenapa saya tertarik dan mengangkat Web 3.0 ini. Ditanya seperti ini kan. Apakah gara-gara memang harus sebagai teknik informatika tahu, ataupun gara-gara saya lihat itu ada banyak duit ya? Benar sih, cuman belum terlalu tepat ya. Tapi benar. Yang di sini adalah kalau saya pengen tahu implementasi apa aja. Karena saya lihat tuh implementasi dari Web 3.0 itu benar-benar hot ya. Kalau saya baca-baca pasti artikel-artikel ataupun berita-berita Web 3.0 itu benar-benar menarik, apalagi pas hangat beberapa tahun silam itu, jadi tertarik lah ya, banyak yang mencoba masuk juga ke situ. Namun saya juga belum masuk ke situ ya. Nah, jadi di sini ada pertama saya akan memberikan dulu ini ada beberapa sumber-sumber yang saya pakai pada video ini. Silahkan dicari ataupun bisa diklik di deskripsi. Oke, kita travel back to time, yaitu ke waktu sebelum saat masih ada web 1.0 dan ada website 2.0 di sini yang masih kita pakai sekarang. Jadi di sini ada homepage-nya Yahoo yang benar-benar masih hanya bisa klik atau cari doang. Lalu di sini ada yang YouTube yang bisa kita upload video ataupun bisa beri komen dan beri like dan sebagainya. Jadi mengetahui histori dari ini bisa kita memberikan bayangan bagaimana masa depan dari web ini bisa berjalan seperti itu ya. Oke, ada banyak topik yang harus kita bahas. Di sini mungkin saya langsung percepat saja. Di sini ada ada 4 macam web kalau berdasarkan salah satu artikel yang saya cari. Saya angkatnya di sini gara-gara menurut saya menarik dan saya rasa ya benar juga ya. Jadi perbedaannya itu terletak kalau web 3 ini dia itu lebih menggunakan lebih ke finance atau lebih ke ekonomiknya. Jadi itu web 3. Namun ada beberapa yang bilang juga sama aja, Web 3.0 itu juga finance dan itu ada banyaklah kontroversial di Web 3.0 ini dan ya tidak usah mengganggu pembelajaran kita dalam Web 3.0 ini. Jadi yang pertama itu ada 1.0, jadi dia masih centralized, lalu contoh itu ini, jadi host generated, lalu host generated juga authority-nya, lalu platform monopoly. Nah, jadi contoh ini ada Netscape, bisa kalian lihat di sini. Ada yang pernah pakai? Jujur saya nggak pernah. Lalu Gmail adalah penerapan dari Web 2.0 yaitu read and write. Jadi di sini user content di-generate oleh user, lalu hostnya itu authority-nya, lalu profit sharing-nya. Jadi bareng-bareng platform and netizen yang punya, contohnya kayak monetisasi dari YouTube, video YouTube dan sebagainya. Lalu ada Web 3.0. Jadi di sini ada untuk desentralisasi, jadi kontennya itu dan authority sama-sama dibuat oleh user, jadi kontraknya itu dibuatin secara smart oleh user itu sendiri. Jadi arsitekturnya juga distributed dan desentralisasi. Oke, kita masuk ke brief overview-nya. Ini yang terakhir, kalau misal ada 4 dari satu ini, jadi kita buat identity dengan wallet, lalu penerapannya ada seperti ini. Sebenarnya ini lumayan menarik untuk dibahas, tapi sini gara-gara saya membahas lebih luas yaitu Web3, jadi kita tidak membahas terlalu dalam mengenai hubungan antara application dan blockchain. Nah, tapi kita akan membahas mengenai lebih keseluruhannya dikit ya. Oke, jadi apakah ini benar-benar jadi kontroversi atau pertanyaannya itu adalah apakah benar-benar desentralisasi? Emang mau kayak Amazon atau Google ini? Nah, jawabannya itu mau ya. Beberapa ada yang sudah buat Web 3.0 buat pengaplikasiannya. Contoh aplikasi udah dibuatin sama mereka atau mungkin tuh masih percobaan ya, bisa jadi. Lalu pertanyaan selanjutnya tuh penasaran nih bagaimana dengan security and privacy-nya, padahal itu kalau semua orang punya datanya bisa dipakai juga dong sama orang gitu kan. Nah, sebenarnya itu ada diatur oleh AI, jadi nggak usah khawatir. Lalu ada uncertain future, jadi siapapun itu khawatir dengan masa depannya ya. Jadi masa depan Web 3.0 kalau misalnya kita terlalu bersandar bisa jadi itu malah jadi fata morgana doang, bisa jadi hanya delusi aja, bukan cuma lalu lalang doang. Nah, itu bisa jadi, tapi kalau menurut saya meskipun kalau kita bersandar kita harus punya pegangan yang lain dan kita pakai Web 3.0 untuk sekarang aja, kita nikmati selagi masih bisa digunakan. Apabila benar-benar ini bisa berkembang dan bisa digunakan, ya bagus saja kan seperti itu.
Oke, kita masuk ke technical implementation-nya. Jadi ada semantic web. Nah, di sini saya singkatin aja. Jadi ada 3 main teknologinya. Nah, jadi RDF, OWL, dan Knowledge Graph. Sorry ini saya kurang kanya. Lalu fungsinya itu ada 3 juga, sumber daya web yang lebih mudah diakses, membangun koneksi antar orang dan objek ataupun objek dan objek, lalu ada internet behavior. Nah, di sini internet behavior ini lebih ke, jadi dia itu untuk menghubungkan data dan perilaku di dunia nyata. Oke, mungkin untuk penjelasan lebih lanjut bisa cari di Google atau cari di yang lainnya. Saya hanya bahas secara lebih ke general mengenai Web 3.0 karena benar-benar masih banyak banget yang bisa dibahas di dalamnya. Tapi saya memilih ini gara-gara benar-benar tertarik ya dari situ, gara-gara menarik aja dibahas gitu. Lalu AI ya, siapa yang zaman sekarang nggak tahu AI kan, ChatGPT sebagai macam. Nah itu bisa digunakan di Web 3.0. Kalau misal ada manfaat, tentu juga ada tantangannya. Nah, tantangan itu adalah keadilan non-diskriminasi dan kepemilikan data. Di sini tuh adalah tantangan-tantangannya, gimana sih cara dia bisa mendiskriminasi, nah ataupun datanya bagaimana sih dimilikinya. Itu tantangannya sebagai dari AI ini. Jadi misalnya nih, penggunaan data besar dapat berdampak negatif pada konsumen dan menimbulkan bias, ataupun produk AI mungkin aja mengabaikan kebutuhan kebutuhan kelompok tertentu, contohnya lansia atau penyandang disabilitas. Misalnya Web3-nya ini diaplikasikan ke IoT kan bisa jadi dilupain kalau misalnya itu bisa dipakai sama penyandang disabilitas ataupun kayak gitu. Lalu pemilikan data ini contohnya perusahaan bisa pakai AI ini untuk kepentingan data dari situ untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, kayak itu kan nggak bagus ya. Di jawabannya itu adalah ada teknologi-teknologi baru seperti federasi, kompetensi terpercaya, IoT dan semacamnya, ataupun enkripsi juga. Nah, lalu ada standar global yang dibuat untuk menjadikan AI ini bisa dikontrol lebih baik. Lalu blockchain ini ada Ethereum. Ini kasus yang paling sukses. Nah, jadi blockchain ini salah satu tulang rusuknya. Jadi seperti ini disimpannya. Jadi desentralisasi, trustless dan AI itu jadi blockchain. Tantangannya itu adalah the impossible trinity problem. Jadi desentralisasi, privacy dan scalability itu nggak bisa digabungkan. Nah, jadi developer masih memikirkan caranya. Lalu ada desentralisasi data storage. Jadi keunggulannya itu lebih desentralisasi, keamanan, lalu biaya rendah. Tapi tak ada tantangannya, yaitu masuk ke migrasi data, otomi data, dan distribusi keuntungannya juga sulit. Lalu solusinya itu ada 3, IPFS yang untuk menggantikan HTTP sebagai yang lebih reliable di sini di Web 3.0, lalu ada CFFS dan Swift. Lalu ada edge computing, mengurangi tekanan, lalu pemrosesan analisis data, lalu biaya lebih rendah, pengurangan konsumsi energi, keamanan yang ditingkatkan. Oke, kalau dari Web 3.0 nih hubungannya dengan Standard Development Goals itu ada yang pertama ini, bisa digunakan ini, lalu ada SDG 4 Quality Education, lalu ada SDG 8 Decent Work and Economic Growth. Nah, itu aja sih kalau menurut saya. Oke, masuk ke the future. Nah, kalau menurut saya Web 3.0 ini bisa digunakan di masa depan. Kalau misalnya banyak yang kontroversi yang nggak bisa, justru saya di tim yang bisa. Karena ini menurut saya lumayan terlihat realistis dan tidak realistis di waktu yang sama. Namun apabila di masa depan itu tidak bisa begini-begini saja, pasti akan ada yang berubah, dan salah satu perubahannya bisa jadi adalah ini. Namun saya yakin dengan munculnya protokol-protokol baru, dengan perkembangan-perkembangan yang baru, Web 3.0 ini bisa jadi mungkin saja saya yang bakal menjadi pelopornya ataupun semacamnya. Oke, saatnya kita masuk ke gaming time untuk mengimplementasikannya. Oke, salah satu penerapan dari implementasi dari Web3 adalah game, seperti yang saya sudah bilang. Di sini saya udah masuk ke MyFace Hub, yaitu adalah salah satu installernya atau yang penyedianya. Nah, jadi di sini saya pakai akun ini, saya sudah menggunakan wallet saya untuk login. Nah, lalu di sini kita bisa play kalau setelah sudah download. Nah, jadi kita tunggu sebentar. Oke, lagi loading. Oke, jadi di sini ada game, namanya itu ada aksi-aksinya, ada seperti Pokemon gitu.
Jadi ini menurut saya menarik ya. Nah, jadi kita lihat nih, bisa kita play. Di sini ada tim, ada shop juga untuk membeli aksinya, tapi harus pakai websitenya. Di sini masih belum down ya, masih belum bisa dari ininya langsung, mungkin dari developer belum. Bentar. Nah, jadi aksi-aksi yang tadi itu di sini dijual dengan cryptocurrency ini Ethereum. Jadi dijual seperti ini. Jadi ada breed-breednya semacam itu. Lalu jadi ini semua jadi semua ini sebenarnya ada di data kita, cuman belum bisa kita pakai karena teknologi-teknologi yang berbeda. Jadi ini implementasi yang bagus dari Web3. Nah, jadi mungkin sekian saja dari saya. Jadi implementasinya itu di sini. Jadi ada yang ini berupa NFT yang bisa diperjualbelikan menggunakan blockchain. Lalu permainan game-gamenya ini atau misalnya kita bermain dengan botnya itu menggunakan AI dengan supaya lebih menarik ya. Jadi mungkin segitu saya dari saya. Sampai jumpa. Mungkin saya main dulu ya. Dadah.